Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Roma pasal yang ke-16, ayat 1 sampai yang ke-16. Judul renungan kita hari ini adalah Cinta Anonim. Dalam acara penobatan prestasi artis-artis terbaik, sering terlihat adegan sang pemenang sedang ditepui tangan para pendukung atau pengagumnya. Kemudian dia segera membalas dengan lambaian tangan berikut kecupan tangan di bibir mengiringi ucapan, "Saya cinta kalian." Wah, berulang kali. Suatu ungkapan cinta yang berlaku umum, tapi tak satu pun pribadi yang tersapa dialamatkan kepada nama siapa. Amat berbeda dengan sapaan Rasul Paulus dalam penutup suratnya kepada jemaat di Roma. Setidaknya ada 26 nama yang disebutkan. Dan terdapat masing-masing pribadi pemilik nama itu, sang Rasul menyebutkan pengenalan yang spesifik akan siapa dia di matanya dan pengalaman apa yang pernah dijalaninya bersama-sama dengan orang itu. Itulah kasih yang sesungguhnya, senantiasa tumbuh di tengah hubungan antar pribadi yang konkret, personal, bukan anonim. Dengan demikian, sapaan kasih terasa ketulusan dan kehangatannya. Kasih di antara manusia tidak pernah terpisah dari perkara kecil sehari-hari yang konkret. Tidak mungkin jauh dari perhatian akan soal-soal kecil dan sederhana. Sapaan akrab dengan menyebut nama, dukungan semangat saat dibutuhkan, pemberian oleh-oleh yang penuh perhatian, kejutan di hari ulang tahun, makan bersama, mengenali hobi masing-masing, menghidupi kenangan indah bersama, menikmati selingan humor yang menghangatkan jalinan hubungan, dan masih banyak lagi. Sebaliknya, kasih dari kejauhan yang abstrak dan tanpa nama hanya ada di panggung hiburan, bukan di kehidupan nyata. Kasih tumbuh subur di atas tanah yang ditaburi perhatian yang tulus dan hangat akan hal-hal kecil dan sederhana. Oke, mari kita lihat pembahasannya ya. Mengenal rekan sepelayanan Paulus dan signifikansinya bagi kehidupan modern sekarang ini. Oke, mari kita baca. Roma pasal yang ke-16 ayat 1 sampai 16. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kenkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukan, sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Salam pada Maria yang telah bekerja keras untuk kamu. Salam pada Adronikus dan Yunias, saudara-saudaraku yang sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Salam pada Ampliatus yang kukasih dalam Tuhan, salam pada Urbanus teman sekerja kami dalam Kristus, dan salam pada Stakis yang kukasihi. Salam pada Apeles yang telah tahan uji dalam Kristus, salam pada mereka yang termasuk isi rumah Aristobulus. Salam pada Herodion temanku sebangsa, salam pada mereka yang termasuk isi rumah Narkisus yang ada di dalam Tuhan. Salam pada Trifena Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam pada Persis yang kukasihi yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam pada Rufus orang pilihan dalam Tuhan, dan salam pada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Salam pada Asinkrintus, Flekon, Hermes, Patrobas, Hermas, dan saudara-saudara yang bersama-sama dengan mereka. Salam pada Philologus dan Yulia, Nereus dan saudaranya perempuan, dan Olimpas, dan juga kepada segala orang kudus yang bersama-sama dengan mereka. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus, salam pada kamu dari semua jemaat Kristus. Nah, sekarang kita lihat analisa data statistik Roma 16 ya. Pertama-tama, data yang kita peroleh adalah ada dari 27 nama disebutkan dalam 16 ayat. Jadi mengapa Paulus melakukan semuanya ini? Kemungkinan Paulus melakukan hal ini untuk menunjukkan bahwa sekalipun dia belum pernah ke Roma, tapi dia kenal dan bekerja sama dengan sejumlah umat Tuhan yang saat itu ada di Roma. Hal ini juga menunjukkan bahwa Paulus memperhatikan dan mengingat gereja Tuhan di kota Roma. Sekaligus Paulus memperkenalkan diri kepada orang-orang Kristen di Roma yang mungkin belum mengenal Paulus melalui menunjukkan hubungan dan perkenalannya dengan sejumlah pimpinan gereja, rumah, dan orang Kristen di Romawi. Dari 27 nama itu, 11% itu nama Latin atau Romawi, 26% adalah nama orang Yahudi, sedangkan 63% itu adalah orang Yunani. Dengan demikian terlihat bahwa di Roma gereja
ada berbagai macam bangsa ya. Dari Yahudi, Yunani, Latin gitu ya. Sedikitnya latar belakang kebangsaan itu yang ada keragamannya. Terus dari 27 nama itu 70% nama laki-laki dan 30% nama perempuan. Di tengah budaya Romawi Yunani yang Helenistik, yang patriarkal, yang mementingkan kaum pria, menyebut 30% nama perempuan adalah menunjukkan bahwa gereja juga bagi kaum perempuan. Mungkin bagi kita sekarang hal ini tidak terlalu jadi permasalahan, tapi pada masa itu hal ini jadi cukup masalah. Dengan menyebut 30% nama perempuan, Paulus ingin menunjukkan bahwa Allah juga peduli terhadap kaum perempuan. Ada 10 orang dari 27 nama yang bisa dikategorikan sebagai pemimpin. Yang menarik, 70% dari pemimpin ini, berarti 7 orang ya, adalah perempuan. 30% adalah laki-laki. Hal ini mengindikasikan bahwa sedikitnya Paulus terbuka terhadap kepemimpinan kaum perempuan. Ayo kaum perempuan, jika Allah menganugerahkan karunia kepemimpinan dan Tuhan panggil, layanilah dia dengan karunia kepemimpinan Anda. Berdasarkan 27 nama yang disebut Paulus, bisa didapatkan sedikitnya 5 gereja rumah di Roma. Jadi gereja di Roma, jangan hanya dipikirkan ada satu gedung gereja yang besar. Kelima gereja rumah tersebut adalah gereja di rumah Priscilla dan Aquila, di rumah Aristobulus, di rumah Narkisus, dan yang tinggal bersama Asinkritus, dan di tempat tinggal Philologus. Gereja di rumah mempunyai suasana kekeluargaan yang kental, jumlah yang relatif sedikit memungkinkan relasi yang satu dengan yang lain secara mendalam. Pengorganisasian juga cukup cenderung sederhana, dan inilah cara Tuhan untuk memenangkan orang yang belum percaya. Tujuan Paulus menyebut nama-nama sebanyak 27 ini apa? Tujuannya menurut Geneva Bible Translation Notes, menafsirkan bahwa nama-nama saudara dan seiman sepelayanan itu disebutkan dan diberi salam bertujuan agar jemaat Roma mengetahui siapa yang paling dihargai dan juga kepada siapa mereka harus ikut. Di luar orang nama-nama yang disebutkan oleh Paulus, dianggap tidak dikenal dan bisa berbahaya kalau Anda mengikuti mereka dalam kaitan dengan pertumbuhan rohani. Dan ini bisa menyesatkan. Itulah sebabnya Paulus merasa perlu menyebutkan nama-nama panutan. Kalau misalkan ada orang yang ke Roma, nah ini panutannya nih, padanannya nih 27 orang ini. Oke, mari kita masuk ayat pertama. Tadi itu masih latar belakang ya. Febe. Siapakah Febe ini? Menurut Albert Barnes, Adam Clark, dan Matthew Henry dalam tafsiran mereka menegaskan bahwa Febe adalah seorang diaken yang melayani di Kenkrea. Menurut Adam Clark di dalam tafsirannya, Adam Clark's Commentary on the Bible, diaken pada waktu itu bertugas mengurus para petobat wanita untuk dibaptis. Kenkrea, sedangkan area Kenkrea itu, menurut Dr. John Gill dan Albert Barnes dalam tafsiran mereka adalah pelabuhan laut di kota Korintus. Nah, pelajaran apa yang perlu kita ambil dari kasus ini? Paulus menyebut Febe itu sebagai saudara. Dr. John Gill menafsirkan saudara ini bukan sebagai saudara kandung atau saudara dalam arti jasmania, namun secara rohania. Begitu juga halnya dengan Matthew Henry yang menafsirkan saudara ini dalam pengertian saudara di dalam anugerah. Nah, Paulus menerobos budaya Yahudi dalam pengertian integratif bahwa pria dan wanita itu sama di hadapan Tuhan dan di dalam persekutuan di dalam Kristus, meskipun ada perbedaan natur dan otoritas di antara keduanya. Jadi Paulus sangat welcome terhadap gender wanita, bukan anti. Terus arti penyebutan nama Febe. Memperhatikan para pelayan Tuhan di tempat lain. Luar biasa bukan? Paulus bukan mengingatkan jemaat Roma untuk memperhatikan orang-orang yang melayani di Roma saja. Kan tadi Febe dari Kenkrea. Kenkrea katanya kan di Korintus. Kalau itu benar, berarti orang-orang ini diajari oleh Paulus supaya memperhatikan juga orang-orang yang pelayanan di luar Roma, yaitu Korintus. Jika benar bahwa Kenkrea itu berada di pelabuhan Korintus, seperti yang ditafsirkan oleh Dr. Gill. Gitu ya. Oke, yang kedua adalah supaya kamu menyebut dia di dalam Tuhan sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus. Jadi menyambut saudara seiman di dalam Tuhan. Paulus mengingatkan jemaat Roma untuk menyambut Febe sebagai saudara seiman dalam Tuhan, seperti seharusnya bagi orang-orang kudus. Berarti seorang diaken bisa diidentikan dengan orang kudus pada waktu zaman itu. Karena yang bisa menjadi diaken haruslah orang yang memelihara kekudusan. Membantu saudara seiman jika diperlukan. Menyambut saudara seiman di dalam Tuhan bukan hanya ditandai dengan ucapan di mulut bibir kita saja, tapi juga melalui perbuatan kita dong.
Perbuatan itu ditandai dengan kerelaan kita untuk membantu saudara seiman kita jika diperlukan. Ketika kita membantu mereka, kita menunjukkan kasih yang tulus dan benar bahwa mereka yang kita bantu akan melihat cinta Kristus. Priscilla dan Aquila, sampaikanlah salam pada Priscilla dan Aquila. Siapa mereka ini? Menurut Dr. Lukas yang menulis dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 2-3, dikatakan bahwa Priscilla dan Aquila ini seorang Yahudi. Aquila berasal dari Pontus, ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya. Ya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya seorang Yahudi meninggalkan Roma. Jadi asalnya dahulu tinggal di Roma, habis gitu ketemu sama Paulus di Korintus karena diusir dari Roma. Itu ya. Apa yang dilakukan mereka berdua sehingga Paulus memuji pengorbanan mereka? Menurut John Gill, menafsirkan bahwa mungkin sekali ini dikatakan Priscilla dan Aquila itu telah membantu Paulus dalam menangani perlawanan terhadap orang Yahudi yang tidak membawa Paulus ke tempat pengadilan Galio sebagai gubernur daripada Akaya. Di Kisah Para Rasul 18 ayat 12-18. Pengorbanan mereka berdua ini mendapat pujian terima kasih dari Paulus dan juga semua jemaat non-Yahudi. Gitu ya. Nah sekarang ayat yang kelima yaitu Epenetus. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi. Siapa Epenetus ini? Dari keterangan singkat Epenetus, kita belajar satu hal menarik, yaitu Paulus tidak melupakan buah pelayanannya yang pertama dan daerah asal mereka, serta nama mereka. Meskipun mereka telah pindah ke Roma. Berarti dia tetap mengingat para petobat-petobat yang pertama. Maria, Andronikus, dan Yunias. Tuhan mengizinkan sosok Maria ini tidak diketahui agar jemaat Tuhan baik pada zaman ini maupun pada zaman yang sekarang bukan lagi melihat kehebatan sosok Maria, tapi melihat kemuliaan Allah melalui karya dan pelayanan yang dia lakukan. Ini yang jadi penting. Karena seringkali kita melihat, wah kenal ya orang ini pendeta X, pendeta Y, pendeta Z gitu ya toh. Wah kenal kenapa? Karena melakukan ini, melakukan itu. Tapi perhatikan, ada banyak orang Kristen yang mungkin Anda tidak kenal. Tetapi perbuatannya tidak kalah loh dibandingkan sama pendeta-pendeta tersebut. Mungkin sederhana, tapi ketulusannya itu berharga di mata Tuhan. Kedua pasutri ini disebut Paulus sebagai saudara sebangsa. Ada kemungkinan besar kedua pasutri ini adalah orang Yahudi yang bertobat dan percaya pada Kristus bahkan sebelum Paulus bertobat. Dr. John Gill bahkan menafsirkan mungkin sekali kedua pasutri ini berasal dari keturunan Benyamin, sama seperti Paulus dari keturunan Benyamin juga. Serta memiliki hubungan darah yang dekat dengan Paulus. Bukan saja hubungan darah dengan Paulus, tapi mereka juga dikatakan pernah dipenjara bersama-sama dengan Paulus. Jadi ada kedekatan khusus antara Paulus dan Andronikus dan Yunias. Ya. Oke, Ampliatus dan Urbanus. Berita yang terpenting adalah Paulus menganggap seorang budak bernama Ampliatus. Jadi Ampliatus itu nama orang Romawi, ya, yang dijadikan budak. Ini sebagai orang yang dia kasih dalam Kristus. Dia menunjukkan bahwa budak ataupun status seorang bukanlah menjadi halangan bagi mereka itu untuk dikasih. Apalagi di dalam Kristus. Tidak ada perbedaan status budak atau tuan meskipun kedua status ini masih ada dan tidak dihapus di saat itu. Berita terpenting adalah sosok budak bagi Paulus bukan profesi yang rendah. Bahkan Paulus menganggap budak Romawi yang bernama Urbanus ini sebagai teman sekerjanya dalam Kristus. Dikatakannya, Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus. Nah, jadi Urbanus dianggap Paulus sebagai teman sepelayanan, bukan sebagai budak. Berarti Paulus mengubah status Urbanus dari hamba manusia menjadi hamba Tuhan. Stakis dan Apeles. Dr. Gill menjelaskan bahwa Stakis adalah salah seorang dari 70 murid yang kemudian menjadi bisop atau uskup gereja di Bizantium. Hal yang sama terjadi pada Ampliatus, budak Romawi yang Paulus kasih juga. Apeles berarti seorang yang sudah melewati ujian dan dinyatakan lulus dari ujian tersebut. Dari hal ini kita belajar poin ketiga tentang konsep salam Paulus kepada budak, yaitu konsep budak yang menderita di dalam Kristus. Jadi jika poin pertama kita belajar bahwa status budak tidak masalah bagi Paulus, bahkan dikasih oleh Paulus. Yang kedua, kita belajar adanya peralihan dari status budak manusia menjadi budak Tuhan. Di poin yang ketiga, kita belajar bahwa status budak itu akan mengalami penderitaan
di dalam Kristus, tapi jangan khawatir, penderitaannya itu diterima di dalam Kristus. Aristobulus. Ini cuma pinjem rumahnya doang ya. Jadi Aristobulus beberapa mengatakan ini orang yang tidak bertobat. Kemungkinan besar adalah cucu Herodes Agung. Karena cucu Herodes Agung ada yang namanya memang Aristobulus. Salam Paulus bukan ditujukan kepada Aristobulus, tapi kepada orang-orang yang ada di dalam rumah Aristobulus. Yang kemungkinan adalah para budak Kristen tadi. Tadi yang kita bicarakan ya. Stakis, Apeles, Ampliatus, Urbanus ini semua ya. Dari bagian ini kita dapat pelajaran bahwa Paulus yang memperhatikan 4 budak di atas juga memperhatikan budak-budak lain di bawah pengawasan majikan tuan mereka. Herodion dan Narsiskus. Salam pada Herodion, temanku sebangsa, salam pada mereka yang termasuk isi rumah Narkisus yang ada dalam Tuhan. Adam Clarke dalam tafsirannya, Adam Clarke's Commentary on the Bible menafsirkan bahwa mungkin sekali Herodion adalah seorang Yahudi yang bertobat. Dr. John Gill juga menunjukkan hal serupa dengan mengaitkan Herodion ini dengan nama salah seorang ke-70 murid Kristus yang kemudian menjadi uskup di Tarsus, dan dengan kata lain, Herodion ini sama seperti nama yang orang-orang Paulus sebut di ayat 7. Narkisus adalah sekretaris Claudius Caesar dan dia sangat kaya. The NIV Spirit of the Reformation Study Bible memberikan tambahan keterangan bahwa Narkisus dipaksa bunuh diri oleh Agrippina setelah Nero naik tahta. Matthew Henry, salah satu penafsir yang terkenal, mengatakan bahwa Paulus mengerti Tuhan memanggil dan memilih orang-orang yang miskin di mata dunia dan membiarkan orang yang kaya mati dalam ketidakpercayaan mereka. Itulah Herodion dan Narsiskus. Ya. Trifena, Trifosa, dan Persis. Salam pada Trifena, Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Mereka melayani orang miskin dan para pelayan Injil dalam pengajaran, teguran, nasihat, dan lain-lain. Jadi tugas ini bukanlah tugas yang mudah sehingga dikatakan mereka membanting tulang. Kata membanting ulang diulangi 2 kali, baik itu untuk Trifena dan Trifosa maupun terhadap Persis. Meskipun demikian, mereka bertiga melayani Tuhan melalui pekerjaan tersebut dengan sukacita. Mereka melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh tanpa mau kelihatan menonjol. Ini adalah jiwa pelayanan. Oke, renungan kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.